1, 2, 3. Udah. Udah tuh, cepat. Sudah Ibu absen ya. Kita lanjutkan untuk pelajaran. Anak-anak udah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin tanya dulu. Anak-anak pasti pernah menanam pohon dari biji kan? Pernah, Bu. Nah, bagaimana dari biji bisa menjadi tumbuhan dewasa pohon? Anak-anak tahu? Itu ada proses yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Bijinya pecah, Bu. Ya, benar sekali Suci dan Rumi. Jadi, bagaimana bisa dari biji bisa menjadi tumbuhan dewasa? Itu karena mengalami atau terjadi proses pertumbuhan yang kemudian pertama perkecambahan yang kemudian menjadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dia mengalami proses itu sehingga dapat menjadi pohon atau tumbuhan dewasa. Jadi dulu kita mempelajari seperti ini adalah bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan kan. Nah, jadi tujuannya itu makhluk hidup itu akan mengalami proses itu untuk melangsungkan hidupnya, termasuk juga seperti manusia, yaitu karena ciri-ciri tadi tumbuh dan berkembang. Anak-anak kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Jadi pada hari ini Ibu berharap anak-anak bisa menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menjelaskan pertumbuhan. Yang ketiga itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lanjut, materi kita hari ini yaitu yang pertama adalah proses pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada perkembangan awal pada tumbuhan, dan yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Suara ayam nggak kebor? Kalian dalam beberapa kelompok. Jadi karena kita di sini ada 7 orang, 7 8 orang, jadi kita dibagi kelompok ya, di mana ada yang berada kelompok pertama yaitu ada Suci Indriati, lalu kelompok kedua itu ada Alvina Nurja, Wismia dan Kesnia, dan Ibu di sini akan memberikan materi terlebih dahulu sebelum kalian berdiskusi. Ibu ada PPT, silakan kalian lihat hasilnya. Jadi pada pembelajaran hari ini, Ibu kan sudah memberitahu bahwa kita akan mempelajari tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang pertama, Ibu jelaskan itu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan itu adalah proses pertambahan jumlah, ukuran, atau volume sel suatu makhluk hidup yang tidak dapat balik atau irreversible. Pertumbuhan ini dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Kemudian perkembangan itu adalah suatu perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ. Perubahan yang terjadi semakin kompleks. Kemudian ada perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dari yang pertama cara mengukur. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, yaitu tidak dapat digambarkan dalam bilangan. Lalu ada keterbatasan, yaitu kalau pertumbuhan prosesnya terbatas, sedangkan perkembangan prosesnya tidak terbatas juga. Kemudian faktor yang mempengaruhi, kalau pertumbuhan dipengaruhi pembelahan sel, sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman. Lanjut ya, pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu ada perkembangan awal suatu tumbuhan secara garis besar itu melalui 3 tahap, yaitu pembelahan sel, morfogenesis, dan diferensiasi seluler. Jadi yang pertama itu Ibu jelasin pembelahan sel. Pembelahan sel itu zigot di dalam biji tumbuhan mengalami pembelahan sel mitosis, membentuk jaringan embrional. Yang tahap kedua itu ada morfogenesis, yaitu embrio yang terbentuk di dalam biji memiliki kotiledon dan akar serta tunas rudimenter. Lalu sesudah biji berkecambah, akar dan tunas tersebut akan berkembang membentuk sistem akar dan tunas tumbuhan. Kemudian tahap ketiga itu ada diferensiasi seluler. Jaringan embrional terus berkembang menjadi struktur dengan fungsi khusus yang akan dimiliki pada saat dewasa. Jadi itulah tahap-tahap perkembangan awal suatu tumbuhan. Anak-anak sudah paham? Kalian sudah paham? Oke, Ibu lanjut saja ya. Ibu lanjut pada perkecambahan. Jadi, perkecambahan ini merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Perkecambahan ini terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu hipogel dan epigel. Apa itu hipogel? Perkecambahan di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Jadi, contohnya itu pada kacang kapri dan tumbuhan jagung serta tumbuhan padi. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana perkecambahan pada tumbuhan tersebut. Yang kedua itu ada epigel. Epigel adalah perkecambahan di mana kotiledonnya terangkat ke atas. Itu contohnya ada pada kacang hijau dan kacang tanah. Ini di PPT ada contoh gambar perkecambahan epigel dan hipogel. Bisa lihat ya. Kemudian, mana PPT-nya, Bu? Tunggu ya. Jadi Ibu sudah kirim ke grup ya? Ya, Bu. Ibu lanjut. Tahap perkecambahan. Di sini tahap perkecambahan yang pertama yaitu dia mengalami masuknya air ke dalam biji atau yang dinamakan imbibisi. Jadi imbibisi itu proses masuknya air ke dalam biji. Kemudian
air itu akan membuat hormon giberelin yang ada dalam biji itu aktif. Selanjutnya hormon giberelin ini juga mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, lipase, dan amilase. Kemudian enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang selanjutnya itu akan membentuk energi. Energi inilah yang membuat biji berkecambah. Anak-anak paham? Paham, Bu. Baiklah. Ibu lanjut pada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer dan kedua ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem, yang mana dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan ujung pucuk tunas. Kemudian ada pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium, yaitu gunanya untuk pemanjangan dan pembesaran pada makhluk hidup. Ini ada gambarnya anak-anak, bisa kalian lihat bagaimana perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan yang terakhir, Ibu akan jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ibu tanya, kalian ada yang tahu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Bu. Siapa ada yang tahu? Cahaya. Ya, benar. Air. Ya. Jadi selain cahaya dan air tadi, ada juga namanya faktor luarnya, yaitu kelembapan dan juga suhu. Ya, Bu. Jadi faktor luar dari yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada air dan mineral, kelembapan, suhu, dan cahaya. Dan yang selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam atau internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama faktor hereditasnya, yaitu ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Kemudian ada hormon. Hormon apa saja? Yaitu hormon auksin untuk proses perkecambahan dan dominasi apikal B. Kemudian ada hormon giberelin. Ini fungsinya untuk pemanjangan tumbuhan dan berperan dalam partenokarpise. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Hormon ini merangsang pembelahan sel. Ada hormon gas etilen yang banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Ini untuk proses pematangan buah. Kemudian ada hormon absisat, hormon kalin, dan asam traumalin atau kambium untuk merangsang pembelahan sel di daerah luka sebagai mekanisme untuk menutupi luka. Lalu ada perkembangan tumbuhan yang tadi ada fase embrionis, fase muda, dan fase dewasa, dan terakhir fase menua dan aging. Jadi itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Anak-anak sudah mengerti? Ya, Bu. Oke. Tadi kan Ibu sudah bagi kelompok. Jadi kita akan mulai diskusinya ya. Ibu akan memberikan KS pada masing-masing kelompok sebagai bahan diskusi.
LKS-nya Ibu sudah kirim ke grup kan? Jadi Ibu memakai model pembelajaran diksal. Ada 2 tim ahli, jadi ada tim asal dan ada 2 tim, ada tim asal dan tim ahli. Jadi siswa dalam setiap kelompok akan Ibu berikan submateri yang berbeda-beda. Setiap kelompok ini akan berdiskusi dan menjelaskan subkonsep yang telah diberikan sesama kelompok lain yang memiliki submateri yang sama, yang akan bergabung ke tim ahli. Lalu anggota tim ahli akan mendiskusikan setiap konsep yang ada dan mengkonekkannya dengan yang lainnya. Selanjutnya nanti dia akan kembali kepada tim asal dan berdiskusi untuk memahami konsep yang diberikan. Silakan anak-anak dimulai untuk berdiskusi dan mencari informasi ke anggota kelompok yang lain berdasarkan konsep materi yang telah Ibu berikan. Itu sudah Ibu share di grup ya. Baik, Bu. Mulai, Ibu akan kasih waktu 15 menit. Sudah, Bu. Ya, silakan. Oke, Udah, Bu. 15 menit. Udah, Bu. Silakan. Ya, setelah waktu sudah habis, Ibu perintahkan agar tim ahli yang mencari informasi ke kelompok lain kembali ke tim asal. Sudah, Bu. Jadi, silakan kalian saling tukar informasi dan menyimpulkan hasil yang telah didapat sesama kelompoknya. Ibu kasih waktu lagi itu 15 menit. Sudah, Bu. Oke, waktu habis. Silakan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya Sudah, Bu. sesuai dengan submateri yang telah diberikan. Kelompok 1 itu menjelaskan pengertian dan perkembangan. Kelompok 2 tahap perkembangan awal dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor internal dan eksternalnya. Silakan presentasikan kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Teman-teman kelompok lain ada yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok lain? Tidak, Bu. Oke. Jadi Ibu akan menjelaskan lebih rinci ya dari presentasi yang telah disampaikan. Pada kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar dalam mencari pengertian dan pertumbuhan serta perkembangan serta faktor-faktor internal dan eksternal, dan yang terakhir itu tahap perkembangannya sudah benar. Tetapi masih ada kurangnya. Jadi di sini Ibu akan jelaskan kurangnya
yang disampaikan pada kelompok yang telah maju. Jadi itu pertumbuhan dan perkembangan tadi sudah benar. Jadi yang salahnya itu pada tahap perkembangannya. Jadi dia mengalami proses. Tadi udah Ibu jelaskan ada pembelahan sel, morfogenesis, dan diferensiasi seluler. Jadi untuk selanjutnya itu kalian pelajari lagi. Anak-anak sudah paham materi kita hari ini atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Sepertinya anak-anak sudah paham semua ya. Jadi sama-sama kita simpulkan lagi materi kita hari ini. Ada yang bisa sampaikan kesimpulan materi kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan kita pada materi hari ini? Ada yang bisa? Baik, Ibu saja yang akan menyimpulkan materinya ya. Jadi yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan tadi, yaitu suatu proses pertambahan ukuran, jumlah, dan massa sel. Perkembangan itu proses perkembangan menuju tingkat kedewasaan. Tahap perkembangannya yaitu ada yang pertama yaitu pembelahan sel, kedua morfogenesis sel, dan yang ketiga itu ada diferensiasi seluler. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal yaitu ada gen dan hormon, dan faktor eksternalnya itu ada cahaya, suhu, air, dan kelembapan. Jadi demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum itu Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Itu ada soal objektif, ada 6. Sudah Ibu kirim ke grup, silakan kalian kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Oh iya, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Oke, sudah? Silahkan dikumpulkan. Sudah, Bu. Oke. Ibu periksa ya. Oke, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Ibu harap kalian di rumah mempelajari materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan Ibu sampaikan nanti di grup dan kapan kita masuk lagi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.